Halo, welcome back to my channel. Di sini aku akan kembali menjelaskan tentang revenue recognition. Seperti yang aku janjiin kemarin-kemarin, aku di sini untuk video kedua yang ini, aku akan membahas tentang revenue recognition jika kontraknya tersebut merugikan. Oke. Sekarang di materinya, kerugian di revenue recognition. Kerugian yang ada di revenue itu ada dua. Yang pertama itu loss in current period on a profitable contract. Nah, di sini merupakan kontrak masih profit, namun ada loss di current year-nya. Maksudnya itu apa? Jadi, kontrak ini menghasilkan keuntungan tetap, cuman masih ada kerugian di step keduanya. Yang kemarin kayak soal kemarin tuh, itu kan ada kerugian ya di 2000 berapa waktu itu tuh, pokoknya di tengah-tengahnya itu ada. Nah, itu yang dinamain loss in current period on a profitable contract. Nah, yang kedua itu ada loss on unprofitable contract. Nah, di sini adalah kontrak yang benar-benar unprofitable. Jadi dari step 1 udah ketahuan kalau dia itu merugikan gitu, gak ada keuntungan sama sekali. Nah, untuk yang sekarang itu aku akan jelaskan yang nomor 2, loss on unprofitable contract. Nah, ini contoh soalnya. Kita baca dulu ya. Januari 2017, Diana Construction menyetujui kontrak untuk membangun sebuah kantor. Dengan nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar $67,5. Kontrak tersebut akan berlangsung pada awal 2017 hingga akhir 2019. Berikut disajikan info yang sehubungan dengan aktivitas konstruksi yang terjadi selama 2017 sampai 2019. Nah, ini disajiin semuanya nih di sini. Di sininya masih sama ya kayak kemarin, cost to current year, estimated cost to complete, customer billing current year, ya masih sama ya, tapi nominalnya yang beda. Di 2017 itu $15, 2018 $28.740, terus di 2019 nya $24.604. Di estimated to complete-nya itu $45.000, di 2018 nya $24.604. Lalu di customer billing current year itu $13.500, terus 2018 nya $36.000, dan yang terakhir itu $18.000. Lalu di cash collected during the year itu masuknya $11.250, $250 dan $30.000. Buatlah schedule untuk menghitung gross profit or loss yang diakui oleh, ini belum diganti, kita ganti dulu, ini oleh Diana Construction pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menggunakan percentage of completion. Buatlah seluruh jurnal yang diperlukan selama 2017 sampai 2019. Oke, kita masuk. Oke, lanjut ya. Formatnya masih sama. Nih ya, formatnya masih sama. Step 1, step 2, step 3, step jurnal maksudnya. Lalu ya sama seperti yang kemarin. Nih formatnya juga tinggal hapus-hapus saja ya. Ini kita masukin tetap 67,5
67,5. Sini 67,5 juga. Sini 67,5 juga. Cost to debt-nya nih. Cost to debt-nya dia 15.000. Ingat ya, di soal itu cost to current year. Jadi kalian jangan langsung masukin nominal yang di sininya nih. Yang di soalnya kalian hitung dulu. Sama dengan 15.000 ditambah 28.740. Sebelahnya lagi sama dengan 43.740 ditambah 24.604. Oke. Estimated to complete-nya kita tulis juga seperti biasa. Sebentar ya. Ini kita tulis seperti biasa 45.000. Ini juga 24.604. Ini 0. Oke. Untuk hasilnya nih, ini udah ya. Ini aku udah rumusin jadinya biar cepet gitu. Total cost itu penjumlahan dari cost to debt dengan estimated cost to complete ya. Nih tuh. Jadi C5 ditambah C6. Tuh. Ini juga C5 tambah D5 tambah D6. Ini L5 tambah E6. Lalu total gross profit seperti biasa, contract price dikurang sama cost-nya. Nih, tuh ya. Ini juga D3 dikurang D7. Ini E3 dikurang E7. Lalu percentage completion-nya. Ini percentage completion ya harusnya. Sorry. Ini dapatnya dari mana? Nih, C5 dibagi C7 dikali 100. Nah, nih. 15.000 dibagi 60.000 dikali 100. Hasilnya 25%. Nah, ini di sini step 1 kita udah lihat nih. Di step 1 kita udah lihat kalau dia minus ya kan? Nih, di bagian sininya dia minus. Nah, itu berarti yang dinamakan loss on unprofitable contract. Jadi di step 1 dia udah kelihatan tuh kalau misalkan dia minus atau tidak menguntungkan. Lanjut ke step 2, kita harus tetap lanjut ya walaupun kayak gini ya. Revenue-nya itu dapat dari C3 dikali C9%. Jadi 67,5 dikali sama 25%. Ini juga 67,5 dikali 39%. 39% dari mana? 64 dikurang sama 25. Oke, jadinya 39. Nah, ini belum dirumusin. Sama dengan 67,5 dikali 36%. 36% dari mana? 100 dikurang 64. Oke. Lanjut ya. Cost-nya. Cost-nya itu dapat dari mana? Ayo. Ada yang ingat nggak? Ayo, cost-nya dari mana? Ayo. Cost-nya itu dari yang cost to current year ya. Di sini 15.000 tulis. Nah, dikarenakan
di 2018 ini di step satunya ini minus, kita nggak boleh nih masukin yang kos yang 28.740. Kenapa? Karena kan dia kan udah minus. Kenapa kita harus masukin lagi gitu kan? Caranya gimana? Kita bikin apa yo? Kita bikin namanya jurnal penyesuaian gross profit. Ini aku taruh di sini aja ya. Ini di mana nih? Gross profit, debit, kredit ya. Oke, debit, kredit. Nah, debitnya itu tadi kalau misalnya gross profit gimana yo? Jurnal gimana hayo? Kita punya gross profit awalnya berapa hayo? Awalnya itu 1.875. Di mana dapatnya nih? Gross profit awal tahun kita kan ini ya kan? Sebenarnya kan? Nah, karena kita sudah mendapatkan gross profit di awal tahun, maka untuk mendapatkannya lagi yang di sebelahnya atau totalnya, kita lihat nih gross profit yang ada di step 1 tadi nih. Kan ini ada gross profit juga kan? Kita masukin nih. Ini menjadi ending, oke? Menjadi ending di sini. Nah, nih. 844. Kenapa di debit? Karena kan dia minus, ya kan? Kalau minus berarti di debit karena saldo normal gross profit itu di kredit. Oke? Gampang ya. Lanjut, ini berarti sama dengan 844. Kenapa ini? 844 dikurang sama balik dong. 1875 dikurang sama 844 ya. Hasilnya 1031. Salah, bukan dikurang. Kan ini minus kan? Berarti ini harusnya ditambah. Hayo, ini ditambah. Nah, biar dia hasilnya minus, ya kan? Berarti hasilnya itu 2719. Paham nggak sampai sini? Kalau misalnya enggak, tanya ya di komen box bawah ya. Jadi pokoknya kita kan tahu kalau misalkan gross profit itu saldo normalnya itu di kredit kan. Nah, di awal tahun 2017 ini kan dia masih menguntungkan kan menurut dia ya kan. Makanya dia masuk di kredit 1875. Nah, karena di step 1 tadi itu total gross profitnya sudah terlihat, sudah ketahuan, dan itu adalah minus 844, maka otomatis saldonya itu pindah ke debit, ya kan? Karena saldo normal gross profit itu tadi kan di kredit kan, karena dia minus berarti di debit. Kenapa bisa minus? Pasti ada yang mengurangi atau ada yang lebih besar dari si kreditnya itu, ya kan? Yaitu ya ini 2719. Jadi 2719-nya itu masuk ke sini. Kita tulis 2719. 2719. Nah, gimana nih? Salah. Kok gini? Salah dong. 27. Bentar ya. Kayaknya ada yang salah deh. Tadi kesalahan. Jadinya yang total gross profit ini, ya kan? Namanya juga gross profit kan? Ya masuknya ke gross profit dong, Neng. Baru ingat aku ya, maaf ya.
Di sini 2719. Oke, minus jangan lupa. Minus 2719. Minus 2719. Dan minus. Nah, ini tinggal kita masukin rumus. Ini dikurang ini. Oh, atau enggak seperti biasa deh. Salah. 2719 ditambah buka kurung minus 2719 ya. 2719 tutup kurung. Enter. Hasilnya 2719 kan. Coba kalau misalkan di salah. Aduh, maaf ya. Ini tuh harusnya bukan begini. Kan ini kurang dong. Aduh, maaf ya. Udah malam, udah jam 12:30. Nah, gini jadinya. Jadi 26325 ini ya, 26325 ini dikurang sama minus 2719 ini. Kan sebelumnya itu kalau misalkan secara ini kan lihat nih, 16875 dikurang sama 15 juta kan, dikurang 15 juta, makanya dia dapat 1875. Nah, yang di sini juga begitu, 26325 dikurang 2904 baru dapat 2719 ya kan, minus 2719. Nah, karena kita sudah mendapatkan 2719 nya ini ya, maka kita taruh sini, lalu kita kurang 26325 dikurang sama minus 2719, dapatnya 29044. Untuk gross profit yang pertama sudah selesai kan. Nah, lanjut lagi ke gross profit kedua. Kenapa? Kan ini 2019 nya belum kita hitung ya kan. Ini di gross profit yang keduanya saya taruh sini ya. Ini gross profit untuk yang awalnya itu. Awalnya dia berapa nih gross profitnya? Awalnya gross profitnya kan 844 kan, di debit kan. Kita masukin 844 di debit. Terus habis itu di akhirnya minus 844 juga. Jadi kita masukin aja di sini lagi debitnya. Kenapa? Kan saldo awal kalian kan 844 di debit nih, ya kan? Nah, saldo akhir kalian 844 juga. Jadi nggak ada pengaruh kan, nggak ada kurang atau nambah gitu kan. Jadi kalian langsung masukin aja 844 sama 844 gitu. Jadi dimasukin ke sini adalah 0 ya kan, karena nggak ada pengaruhnya kan dari sini nih ya. Berarti ini kita tulis 24300 juga gitu. Nah, jadi unprofitable-nya itu sebesar minus 844. Oke. Jurnalnya itu sama kayak kemarin. Construction in process itu berapa? Coba ayo. Construction in process-nya kita lihat di step 2 ya. Yang cost. Di sini kita masukin berapa? 15.000. Ini seperti biasa ya, debit kredit. Kalau misalnya debitnya itu warna biru, kreditnya warna hijau. 15.000. Lalu 29044. Lanjut lagi 24300.
accounts receivable pada billing on construction. Berapa hasilnya? Billing construction-nya itu 13,5, terus 36.000 sama 18.000. Oke, kita masukin 13,5. Rp36.000 sama yang terakhir berapa tadi? 18.000. Oke, cash pada account receivable-nya 11.250, 26.250, 30.000. Oke, kita masukin 11.250 lalu 26.250 sama yang terakhir itu 30.000 ya. Kebanyakan. Oke, kita masukin deh yang terakhir nih. Kemarin yang saya bilang itu kalau yang abu menguntungkan, kalau misalkan yang ini orange ini, krem ini merugikan ya. Berarti di sini yang menguntungkan itu adalah yang ini, oke? Yang 2017. Kita masukin construction expense-nya berarti 15.000 ya. Masukin 15.000. Construction in process-nya 1.875 dan yang terakhir itu 16.875. Oke, di sini merugikan ya, nih di sini merugikan, berarti ini kita hitamkan. Kita hitamkan, ini kita ubah lagi jadi warna biru. Ini warna biru yang ini warna hijau ya. Oke, ini warna hitam juga. Oke. Nah, construction expense-nya, cost-nya 2904. Lalu apanya ini? Construction in process-nya 2719 sama yang terakhirnya itu 26325. Oke. Nah, ininya billing prosesnya 67,5. Selesai. Gampang kan kalau misalnya yang loss unprofitable ya. Kenapa sih yang di 2019-nya kita nggak jurnal? Karena kan dia gross profitnya udah minus, ngapain di jurnal lagi? Nah, sebenarnya kalau misalkan ya yang perusahaan sudah mendeteksi gitu kan, kalau misalkan proyek ini tidak menguntungkan, pasti dia nggak akan ambil sebenarnya gitu kan. Pasti sebelum dia mengambil atau mereka menyetujui kontrak tersebut, mereka pasti sudah menghitungkan dan memperkirakan. Jadi nggak mungkin kayak gini, cuman kan namanya juga soal ya, pasti ada yang kayak gini gitu kan. Sebenarnya di dunia nyatanya tuh nggak ada sih sebenarnya. Oke. Nah, untuk yang cost recovery methodnya saya nggak perlu ngejelasin lagi ya, karena kan pasti kalian udah ngerti lah ya, itu gampang juga. Kalian coba-coba aja. Yang pasti harusnya total yang di sini itu sama dengan yang ini, oke? Sama seperti 844. Ini udah malam jadinya saya agak skip ya. Saya lewatin yang cost recovery method. Tapi saya yakin kalian pasti bisa. Oke? Kalau misalnya ada yang mau nanya, jangan lupa tulis komen box di bawah. Terus like video ini, share ke sosial media yang kalian punya. Untuk yang
Ini kayaknya saya nggak perlu deh ngasih soal ya. Ya ini nggak perlu lah ngasih soal, kan kalian udah ngerti ya dari sini ya. Atau kalian bisa cari di Google gitu kan. Revenue recognition, loss, unprofitable gitu ya. Nah, kayaknya cukup sekian ya. Cukup sekian video kali ini. Minggu depan atau nextnya aku akan upload lagi, ngerekam lagi video atau materi yang lain selain revenue recognition, karena revenue recognition ini sudah selesai di pertemuan kali ini. Oke? Bye bye. Thanks for watching.